Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik kan? Nah, kali ini kita akan membagikan tips cara pemerintah untuk mengakses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Yuk simak videonya sampai akhir. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan 12 Universal Goals dan National Target. Target tersebut menyerukan pada negara-negara untuk mencapai universal akses dalam sektor air, minum, dan sanitasi yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Bank Dunia pada 2014 mengingatkan bahwa 180 juta jiwa tidak memiliki akses terhadap sumber air bersih. Dan juga lebih dari 2 miliar penduduk tidak mendapatkan akses terhadap sanitasi. Hal ini menyebabkan banyak sekali nyawa yang melayang tiap harinya dan juga kerugian besar hingga 7% dari PDB dunia. Sanitasi begitu juga air bersih secara khusus dibahas pada tujuan 6 SDGs, walaupun tetap perlu menjadi catatan bahwa tujuan-tujuan yang ada ini sesungguhnya merupakan suatu kesatuan. Adapun target tujuan 6 ini, pertama, pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Kedua, pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua. Dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Tahun 2030 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 6.4 pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berlanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Pada tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. Keenam, pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk permanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengelolaan air limbah, daur ulang, dan teknologi daur ulang. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi. Jadi itu ya teman-teman, target yang dibuat oleh pemerintah agar kita semua dapat mengakses air bersih dan sanitasi yang baik. Mari dukung rencana pemerintah untuk kehidupan yang lebih baik.